Baik, selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini di Matematika Peminatan, kita akan mencoba mempelajari turunan fungsi trigonometri dalam bentuk kompleks. Sebelumnya kalian sudah belajar turunan trigonometri dalam bentuk lebih sederhana. Nah, ini ditingkatkan sedikit level kesulitannya ke bentuk yang lebih kompleks. Saya di sini punya 3 contoh soal, nanti akan kita bahas bersama. Silahkan dicermati, apabila kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, soalnya tentukan dy per dx atau turunan pertama dari setiap fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, y sama dengan sin 2x plus cos 3x. Ini adalah turunan dari penjumlahan ya, sin kuadrat x dijumlah dengan cos 3x. Maka ini nanti kita bisa cari turunannya. Y aksen sama dengan ini duanya kan maju dulu ke depan ya. Jadi 2 sin x, kemudian sin x ini turunannya adalah cos x. Lalu turunan dari cos 3x itu akan jadi minus sin 3x dikali dengan 3, ya kan, turunan dari 3x itu. Jadi masih dikali dengan 3. Nah, di rumus trigonometri yang kemarin ada banyak itu saya minta kalian untuk mencermati. 2 sin x cos x itu akan jadi sin 2x ya kan. Lalu yang belakang ini akan jadi minus 3 sin 3x. Nah, seperti ini jawaban untuk nomor 1. Sebenarnya gampang, cuma kalian memang harus memahami benar-benar rumus-rumus dari trigonometri yang ada banyak kemarin. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Ini ada turunan pembagian ya. Maka kita akan cari masing-masingnya dulu. U-nya itu adalah kotangan x kuadrat plus 2, maka U aksennya turunan dari kotangan itu minus kosekan kuadrat x. Jadi di sini minus kosekan kuadrat x-nya kan tetap ya yang ada di dalam kurung itu x kuadrat plus 2 masih harus dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung ini, jadi 2x. Seperti itu. Maka kalau sederhanakan, dirapikan bentuknya ya, jadi minus 2x kosekan 2 dalam kurung x kuadrat plus 2. Nah, itu untuk U. Lalu V-nya sekan x kuadrat plus 2. Kita akan cari V aksennya. Turunan dari sekan. Ada sekan x tan x gitu ya. Berarti di sini sekan x kuadrat plus 2 tan x kuadrat plus 2 masih harus dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 2x. Dirapikan bentuknya akan jadi 2x kali sekan x kuadrat plus 2 tan x kuadrat plus 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu U aksen dan V aksen, kalian akan lebih mudah untuk mencari turunan dari fungsi pembagian, ya kan? Kan rumusnya U V min U V per V kuadrat, di mana U-nya jadi aksen, V-nya jadi aksen. Ya udah, kita ikutin aja. Jadi, U aksennya yang ini yang tadi sudah kita cari, minus 2x kosekan 2 x kuadrat plus 2 begini. V-nya adalah sekan x kuadrat plus 2 dikurang U. U-nya adalah kotangan x kuadrat plus 2 begini. Lalu V aksen yang ini ya, dikali 2x, agak panjang ya, sekan x kuadrat plus 2 tan x kuadrat plus 2. Puji Tuhan cukup. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya yang itu kan, sekan kuadrat x kuadrat plus 2.
seperti ini. Nah, kalau sudah, kalian tinggal merapikan dulu yang atas ini jadi apa, dirapikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, dicermati baik-baik supaya kalian tidak terkecoh. Saya mau keluarkan yang bentuknya sama. Di sini ada minus 2 X, ya kan, karena di bagian depan sama belakang ini sama-sama punya minus 2X, ini juga punya minus 2X, seperti itu kan, jadi bisa dikeluarkan. Lalu ada bagian yang sama lagi, yaitu secant X kuadrat plus 2, di sini juga punya secant X kuadrat plus 2, maka itu akan saya tuliskan selanjutnya. Secant X kuadrat plus 2. Nah, kalau kalian lihat di bagian depan, kan ini pemisahnya minus tadi ya. Di bagian depan ini kalian masih punya sisa kosekant kuadrat X kuadrat plus 2 seperti ini. Lalu di bagian belakangnya kalian masih punya sisa kotangan X kuadrat plus 2. Di sini masih ada tan X kuadrat plus 2. Itu kalau kalian mau cermati, yang namanya tan itu kan sama dengan 1/kotangan, ya kan? Maka kalau ini kita biarkan tetap jadi kotangan, di sini nanti akan jadi 1/kotangan X kuadrat plus 2 seperti ini kan. Maka kotangannya ini tuh nanti bisa dicoret sama yang ini. Maka itu kita anggap habis gitu. Maka sisanya tinggal 1. Berarti di sini plus 1 seperti itu. Dibagi yang bawah tetap sama ya. Secant kuadrat X kuadrat plus 2. Seperti ini. Ternyata masih bisa dicoret kan. Secant yang depan ini dicoret sama yang ini. Di bawah masih sisa 1. Maka hasilnya minus 2 kosekant kuadrat X kuadrat plus 2 plus 1 per secant X kuadrat plus 2. Karena masih sisa 1 yang di bawah. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah perkalian. Maka sama seperti yang di atas, kita harus cari U aksennya dulu dan V aksennya. Untuk U aksen, turunan dari tan. Di sini turunan dari tan sudah dituliskan secant kuadrat X, ya kan? Berarti di sini akan jadi secant kuadrat X pangkat 3 plus 2X plus 3, masih diturunkan yang di dalam kurung ini kan. Harus dikali lagi dengan 3X kuadrat plus 2X. Nah, kemudian V aksennya turunan dari sin itu adalah cos X pangkat 3 plus 2X plus 3. Masih harus dikali dengan yang di dalam kurung, berarti 3X kuadrat plus 2. Seperti ini ya. Oh, ini ada 2X ya, berarti saya salah, sorry. Dihapus dulu, ini nggak ada. Tuh, jadi 2 aja. Nah, setelah itu baru kita turunkan pakai rumus turunan perkalian yang kemarin di kelas 11 sudah kalian pelajari. Y aksen sama dengan UV plus UV. Aksennya ada di belakang dan di depan. Tinggal dituliskan lagi kan. Ini jadi, saya rapikan sekalian ya. 3X kuadrat plus 2 secant kuadrat X pangkat 3 plus 2X plus 3 dikali V. V-nya adalah sin X pangkat 3 plus 2X plus 3. Begini. Lalu masih di plus U. U-nya ada tan X pangkat 3 plus 2X plus 3 dan
V aksen yang panjang ini. Aduh, cukup nggak ya? Cos X pangkat 3 plus 2X plus 3 kali 3X kuadrat plus 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah caranya sama seperti tadi. Kalian taruh di depan yang kira-kira sama. Kalau ini kan saya lihatnya yang sama adalah 3X kuadrat plus 2, ya kan? Di bagian depan ada 3X plus 2, di bagian belakang juga ada 3X plus 2. Seperti itu. Lalu, kalau kalian cermati, di sini ada tangan, ya kan? Tan itu kan dari tan sin per cos. Bla bla blanya ini kan sama ya. Sementara di sini bisa dikali cos, maka cos yang ini bisa coret dengan cos yang ini. Maka di sini sisanya sin aja. Nah, berarti bagian depan sama bagian belakang punya kesamaan, sama-sama punya sin. Ini sin, ini juga sisanya sin kan? Nih, berarti bisa kita keluarkan jadi satu di depan di sini. Sinus X pangkat 3 plus 2X plus 3 yang di depan sisa secant X pangkat 3 plus 2X plus 3 yang belakang sisa 1, hanya 1 kan? Oke, sudah selesai. Ini untuk nomor 3. Seperti itu untuk turunan fungsi trigonometri yang bentuknya lebih kompleks. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, ketika kamu ada pertanyaan, ketika kamu bingung, segera ditanyakan agar semuanya clear. Hari ini cukup sampai di sini dulu, nanti akan dilanjutkan dengan latihan soal yang lain. Terima kasih, selamat pagi.